Pernah nggak sih kalian lihat langit biru yang luas, dan kagum melihat burung terbang dengan begitu mudahnya? Burung, dengan kemampuannya menguasai langit, telah memikat manusia selama berabad-abad. Terbangnya burung adalah keajaiban alam, tarian yang indah antara gravitasi dan aerodinamika. Tapi pernah nggak kepikiran, gimana sih caranya burung bisa terbang? Apa yang bikin mereka bisa melawan gravitasi dan terbang dengan begitu anggun dan tepat? Jawabannya, seperti banyak hal di alam, terletak pada kombinasi beberapa faktor, simfoni yang sempurna antara evolusi, anatomi, dan fisika. Selama jutaan tahun, burung telah berevolusi menjadi mesin terbang terbaik. Tubuh mereka dibentuk sempurna untuk langit. Dari tulang mereka yang ringan, hingga otot-otot mereka yang kuat, dan bulu-bulu yang dirancang rumit. Setiap aspek anatomi burung berkontribusi pada kemampuan mereka untuk terbang. Untuk memahami bagaimana burung bisa terbang, pertama-tama kita harus melihat secara detail anatominya. Nggak seperti manusia dan makhluk darat lainnya, burung punya struktur tulang yang unik, yaitu ringan dan kuat banget. Tulang mereka berongga, diisi dengan kantung udara yang terhubung ke sistem pernapasan mereka. Desain yang canggih ini secara signifikan mengurangi berat badan mereka, membuatnya lebih mudah untuk terbang dan tetap melayang di udara. Bayangin deh, kalau kita coba terbang sambil bawa ransel penuh batu, pasti susah banget kan? Nah, burung telah berevolusi menjadi seringan mungkin. Tulang mereka seperti potongan-potongan halus dari kerangka alami. Tapi, kerangka yang ringan aja nggak cukup untuk terbang. Burung juga punya sistem pernapasan yang sangat efisien, jauh lebih unggul daripada kita. Paru-paru mereka terhubung ke kantung udara yang menyebar ke seluruh tubuh mereka, bahkan sampai ke tulang mereka. Sistem unik ini memungkinkan aliran oksigen yang konstan, menyediakan energi yang dibutuhkan untuk terbang dalam waktu yang lama. Ini seperti punya supercharger untuk paru-paru mereka, memastikan mereka punya stamina untuk terbang ke ketinggian yang luar biasa dan menempuh jarak yang jauh. Tentu saja, kerangka yang ringan dan pernapasan yang efisien hanya sebagian dari rahasianya. Untuk mendorong diri mereka sendiri di udara, burung butuh mesin yang kuat, dan disitulah peran otot mereka. Burung punya otot terbang yang lebih besar dan lebih kuat secara proporsional daripada hewan lain. Otot-otot ini, yang terletak di dada mereka, bertanggung jawab untuk gerakan mengepakkan sayap mereka, menghasilkan daya dorong yang dibutuhkan untuk lepas landas, terbang, dan mendarat. Otot-otot yang menggerakkan sayap burung terhubung ke tulang dada khusus yang disebut lunas. Lunas ini bertindak seperti tuas, menyediakan area permukaan yang luas untuk pelekatan otot. Desain ini memungkinkan burung menghasilkan kekuatan yang luar biasa dengan setiap kepakan sayap mereka. Anggap saja seperti pendayung yang menggunakan dayung untuk mendorong perahu melalui air. Semakin panjang dan kuat dayungnya, semakin besar kekuatan yang dapat dihasilkan oleh pendayung. Burung telah mengembangkan dayung yang sempurna untuk terbang. Otot-otot mereka yang kuat, dan tulang dada khusus bekerja selaras dengan sempurna. Sekarang, mari kita bahas tentang ciri khas burung yang paling menonjol, sayapnya. Sayap burung adalah keajaiban teknik, dibentuk sempurna untuk menghasilkan daya angkat dan mendorong burung di udara. Bentuk sayap burung sangat penting untuk terbang. Sayapnya melengkung di atas dan sedikit cekung di bawah, menciptakan bentuk airfoil. Bentuk airfoil inilah yang memungkinkan burung menghasilkan daya angkat. Tapi sayap lebih dari sekadar pelengkap yang dibentuk secara strategis. Sayapnya ditutupi bulu, yang sangat penting untuk terbang. Bulu sangat ringan namun sangat kuat dan fleksibel. Bulu membantu melancarkan tubuh burung, mengurangi hambatan dan turbulensi saat bergerak di udara. Bulu juga memainkan peran penting dalam mengendalikan penerbangan. Dengan menyesuaikan sudut dan bentuk sayap dan bulunya, burung dapat bermanuver dengan presisi yang luar biasa. Bagian kelima, menguasai angin. Meskipun anatomi burung beradaptasi sempurna untuk terbang, itu bukan satu-satunya faktor yang berperan. Burung juga ahli dalam memanfaatkan kekuatan alam yang tak terlihat untuk keuntungan mereka, terutama angin dan arus udara. Mereka memiliki kemampuan bawaan untuk merasakan perubahan arah dan tekanan angin, bahkan yang paling kecil sekalipun, menggunakan isyarat halus ini untuk mendapatkan ketinggian, menghemat energi, dan bahkan melakukan perjalanan jarak jauh. Salah satu cara burung memanfaatkan angin adalah dengan memanfaatkan termal. Termal adalah kolom udara panas yang naik yang tercipta saat matahari memanaskan tanah. Burung, terutama burung yang menjulang seperti elang dan rajawali, telah menguasai seni menunggangi termal ini.
Mereka dapat berputar di dalam termal, mendapatkan ketinggian dengan setiap putaran, seperti balon udara panas yang naik di atas kolom udara hangat. Teknik ini memungkinkan mereka untuk terbang dengan mudah selama berjam-jam, menghemat energi yang berharga. Bagian keenam, melayang ke ketinggian baru. Beberapa burung, seperti elang yang agung, telah membawa penguasaan terbang ini ke tingkat yang luar biasa. Elang terkenal dengan kemampuannya untuk terbang hingga ketinggian yang luar biasa, seringkali mencapai ketinggian lebih dari 10.000 kaki. Pada ketinggian yang memusingkan ini, udaranya lebih tipis, menawarkan lebih sedikit hambatan, dan memberikan titik pandang yang menakjubkan untuk memindai lanskap untuk mencari mangsa. Tapi terbang ke ketinggian bukanlah hanya tentang mencari makan, ini juga tentang menghemat energi. Dengan memanfaatkan thermal dan arus udara, elang dapat menempuh jarak yang sangat jauh dengan sedikit usaha. Mereka meluncur dengan mudah di atas angin. Penglihatan mereka yang tajam memindai tanah di bawah untuk mencari tanda-tanda pergerakan. Penerbangan mereka adalah bukti kekuatan adaptasi dan keseimbangan yang halus antara anatomi, fisika, dan kekuatan alam. Bagian ketujuh, ilmu tentang daya angkat. Untuk benar-benar memahami keajaiban terbang burung, penting untuk memahami prinsip dasar daya angkat. Saat udara mengalir di atas sayap burung yang melengkung, udara tersebut bergerak lebih cepat di atas permukaan atas daripada di bawah. Perbedaan kecepatan udara ini menciptakan perbedaan tekanan, dengan tekanan yang lebih rendah di atas sayap, dan tekanan yang lebih tinggi di bawah. Perbedaan tekanan ini menghasilkan gaya ke atas, daya angkat, yang melawan gaya gravitasi, memungkinkan burung untuk tetap melayang. Jumlah daya angkat yang dihasilkan bergantung pada beberapa faktor, termasuk bentuk dan ukuran sayap, sudut serang, sudut di mana sayap bertemu dengan udara yang datang, dan kecepatan udara yang mengalir di atas sayap. Burung dapat menyesuaikan faktor-faktor ini dengan mengubah bentuk sayap mereka, mengepakkan sayap mereka pada kecepatan yang berbeda, dan menyesuaikan sudut tubuh mereka, memungkinkan mereka untuk bermanuver dengan presisi dan kontrol yang luar biasa. Bagian ke-8, beradaptasi untuk bertahan hidup. Kemampuan untuk terbang telah memberi burung keuntungan evolusioner yang luar biasa, memungkinkan mereka untuk mengeksploitasi berbagai habitat dan sumber daya. Selama jutaan tahun, berbagai spesies burung telah mengembangkan adaptasi unik yang memungkinkan mereka untuk berkembang di lingkungan yang beragam, dari hutan lebat dan pegunungan yang menjulang, hingga lautan luas dan gurun yang terik. Burung kolibri, misalnya, telah berevolusi menjadi ahli akrobatik udara. Sayap mereka dapat berputar 180 derajat di bahu, memungkinkan mereka untuk terbang mundur, melayang di udara, dan bahkan terbang terbalik. Kemampuan manuver yang luar biasa ini sangat penting untuk kebiasaan makan mereka, karena mereka harus melayang tepat di depan bunga untuk mengekstrak nektar dengan paruh mereka yang panjang dan ramping. Sayap mereka mengepak hingga 80 kali per detik, menciptakan suara dengungan, informasi mereka. Bagian ke-9, evolusi terbang. Evolusi terbang pada burung adalah kisah menarik yang sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu. Para ilmuwan percaya bahwa burung berevolusi dari Dinosaurus theropoda, kelompok yang mencakup Tyrannosaurus rex yang tangguh. Meskipun sulit membayangkan T-Rex terbang, kerabatnya yang lebih kecil dan berbulu, kemungkinan mengembangkan kemampuan untuk meluncur di antara pohon, akhirnya berevolusi menjadi burung yang kita kenal sekarang. Bulu, yang awalnya berevolusi untuk insulasi atau tampilan, terbukti sangat penting untuk perkembangan terbang. Seiring waktu, burung-burung purba ini mengembangkan otot terbang yang lebih kuat, tulang yang lebih ringan, dan sistem pernapasan yang lebih efisien, secara bertahap menyempurnakan kemampuan mereka untuk terbang, dan memunculkan keragaman kehidupan burung yang luar biasa yang kita lihat sekarang. Bagian ke-10, akrobat unggas di langit. Dari burung kolibri terkecil hingga elang laut terbesar, burung telah mewarnai langit dengan seni udara mereka selama ribuan tahun. Mereka adalah bukti kekuatan evolusi, menunjukkan keragaman kehidupan yang luar biasa di bumi, dan adaptasi luar biasa yang muncul ketika alam memutuskan untuk menaklukkan tantangan. Lain kali Anda melihat seekor burung terbang di atas kepala, luangkan waktu sejenak untuk menghargai interaksi rumit antara biologi, fisika, dan evolusi yang memungkinkan hal seperti itu terjadi. Terbang mereka adalah simfoni sains, bukti kekuatan alam untuk mengatasi keterbatasan dan mencapai hal yang tampaknya mustahil. Bagian ke-11, keajaiban alam. Di dunia yang sering didominasi oleh teknologi dan kecerdikan manusia,
mudah untuk melupakan keajaiban sederhana yang mengelilingi kita. Burung, dengan keanggunan mereka yang mudah dan penguasaan langit, mengingatkan kita pada keajaiban yang ada di alam. Terbang mereka adalah sumber inspirasi, sebuah pengingat bahwa keterbatasan seringkali dipaksakan sendiri, dan bahwa dengan sedikit kecerdikan dan banyak ketekunan, bahkan langit bukanlah batasnya.